Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'ala al-mu'minina mawqutan bi syahrin karim. وجعل فيه ليلة القدر خيرا من ألف شهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Hidayah, yang semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan serta curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan malam hari ini sudah setengah perjalanan kita menapaki bulan suci Ramadan. Biasanya kondisi fisik kita semakin menurun, biasanya juga kondisi keimanan kita juga semakin Baik. naik. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah masih naik. Biasanya karena kita ini biasa latah. Jadi begitu hari pertama luar biasa, di mana-mana pasang terop, gelar tiker di luar di jalanan, nutup jalan. Hari ketiga teropnya dibungkus. Biasanya begitu. Inilah perbedaan antara generasi terbaik daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, para tabi'in, dengan generasi kita. Generasi terbaik dulu begitu menapaki atau memasuki bulan suci Ramadan, mereka bersukacita, bergembira luar biasa. Karena ini adalah satu momen yang amat sangat terbaik. Mereka bersukacita, wah luar biasa, mempersiapkan diri totalitas dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Generasi modern beda, memasuki bulan suci Ramadan lemas, puasa lagi. Tapi beda dengan otak bisnisnya. Wah, kesempatan dodolan. Kesempatan jualan untuk takjil. Begitu memasuki akhir Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, para sahabat bersedih karena mereka akan meninggalkan bulan yang luar biasa, bulan yang dilipat gandakan ganjaran pahalanya, pahala sunnah dilipat gandakan menjadi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan dari 70, 700 bahkan lebih. Begitu pula amal ibadah kita, amal soleh kita di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tidak ada di luar bulan
Ramadan sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini. Mereka bersedih, dan kesedihan mereka juga bukan hanya itu. Mereka takut dengan apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Celaka mereka yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka bersungguh-sungguh. Beda kalau zaman milenial modern ini, beda. Begitu memasuki akhir Ramadan bersukacita luar biasa, rumah berias, ganti cat, ya kan? Apa namanya ini? Hordeng, ganti hordeng. Masjid tinggal 3 pindah ke pindah ke mall. Udah hafal. Inilah suatu persepsi, ya, persepsi kita terhadap Ramadan. Karena dianggap Ramadan ini adalah, ya besok juga ketemu Ramadan lagi, tahun depan juga ketemu Ramadan lagi. Padahal kita tidak tahu, tidak ada. Ya, yang di dalam Masjid Muhajirin ini yang mengantongi kartu bebas mati sampai tahun 2030 ada. Pak Sabar punya kartu bebas mati. Kan gitu kan? Apa punya? Tidak ada yang punya. Tidak ada yang belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa. Bahkan para sahabat setelah akhir Ramadan pun beliau terus menggebu berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu. 6 bulan, bahkan 6 bulan berikutnya mereka memohon kepada Allah supaya bertemu dengan Ramadan lagi. Jadi setelah Ramadan masih mengharap, ya Allah, Ramadan kemarin sholat saya, qiraatul Quran saya, sedekah saya, Engkau terima ya Allah. 6 bulan berusaha. Kita ini kadang keringetan itu kapan? Kita ini kadang kalau keringetan itu kapan? Keringetan itu kalau makan. Mangan dong. Iya kan? Makan sampai keringetan, apalagi pakai sambal. Wah, luar biasa. Sampai gobios keringetnya. Tapi ketika berdoa, apa pernah keringetan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Cukup. Tidak pernah berdoa minta kepada Allah sampai Allah malu kalau tidak mengabulkan doa. Kita memohon kepada Allah. Bagaimana Allah malu kepada kita kalau Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Tidak pernah kita memohon doa yang begitu luar biasa. Padahal itu Allah senang, Allah suka. Karena tak, oh ini berarti hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang membedakan. Engkau hambaku menyembah kepadaku, minta pertolong sama aku yang akan memberikan. Itulah perbedaannya. Kadang kita makan doang sampai keringetan, doa sekedarnya saja. Nah inilah salah satu gambaran dari masyarakat kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara." Dan kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan dari Al-Qur'an itu ma huwa shifa, ada penawar, ada obat, wa rahmah, dan ada rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman, yang mempercayai tentang kebenaran kitab suci Al-Qur'an, yang mempercayai Al-Qur'an itu adalah kitabullah, turun dari Rabbul Alamin,
bukan buatan Muhammad, bukan buatan orang, bukan buatan manusia, tapi Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah sesuatu apapun bagi mereka orang-orang yang selalu membuat kezaliman, kecuali hanya kerugian. Nah, kalau kita berbicara masalah syifa, penawar, obat, apa sih yang diobati oleh Al-Quran? Ini bagi orang yang mukmin loh ya, bagi orang yang meyakini Al-Quran sebagai obat, firman Allah, turun dari sisi Allah. Beda dengan orang yang tidak meyakininya, yang masih membandingkan Al-Quran dengan kitab yang lain, yang masih membandingkan Al-Quran dengan undang-undang yang lain, yang masih membandingkan dengan falsafah yang lain. Beda. Kalau kita sebagai umat Islam, tidak ada kitab di muka bumi ini, tidak ada bacaan di muka bumi ini yang sehebat, yang semulia daripada kitab suci itu harus kita yakini. Tidak ada suatu kebenaran di atas permukaan bumi ini, bacaan apapun kecuali Al-Quran. Itu harus jadi mantap di dalam diri kita. Lil mukminin, ya, mereka yang beriman, orang-orang mukmin yang sudah pas imannya, sehingga ketika membaca Al-Quran, apa? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Bergetar hatinya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Ini orang mukmin. Maka dengan begitu, ketika bacaan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi obat bagi hatinya. Bukan berarti obat pada orang sakit gigi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia tambah sakit. Masih dibacaan Al-Quran surah Yasin juga tempelan sakit gigi tambah bengkak. Enggak begitu. Bukan fisik jasmani, tapi hati. Obat hati kita. Kenapa? Karena sakit jasmani kita ini dikarenakan utama dan faktor utama karena faktor hati. Maka kebahagiaan manusia itu, salah seorang ulama mengatakan, kebahagiaan manusia itu adalah apabila dia bisa menghilangkan perasaan iri, dengki, hasut. Itu kebahagiaan manusia. Setengahnya lagi apabila dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu, maka dia menjadi orang bahagia. Kayanya seberapapun, tinggi apapun jabatannya, kalau masih punya perasaan iri dengki, pasti tidak akan tenang hidup. Maka Al-Quran mengobati itu semua. Bacaan lantunan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang membaca, maka dia bisa menjadi penenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikrullah, membaca Al-Quran sama dengan zikrullah, maka bisa memberikan ketenangan kepada diri kita. Tidak ada sebuah ketenangan yang indah yang bisa kita dapatkan kecuali kita membuka mushaf Allah Subhanahu wa taala, membuka ayat-ayat Allah, kita membaca ayat per ayat. Terlebih lagi kalau kita mampu untuk memahami arti, memahami makna dari apa yang telah kita baca. Ini sebetulnya intinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Dia akan menjadi obat bagi kita kalau kita mampu
mengaplikasikan, merefleksikan ayat-ayat Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita, penyakit apapun yang ada di dalam hati kita akan hilang. Kita iri, kita dengki, ya, hasut. Ada orang naik pangkat sedikit saja, dia sudah, gelagapan. Nah, kira-kira orang seperti ini kan gampang mati. Nggak lama orang seperti ini mati. Melihat orang punya sepeda motor baru, gelagapan. Gampang mati orang seperti ini. Kenapa? Apa yang dipusingkan coba? Semua manusia ini min turab, dari tanah. Kita berjalan di atas turab, di atas tanah. Kita nanti pun ada di bawah tanah. Apa yang kita banggakan? Kita dari tanah, kita jalan di atas tanah. Ada yang sudah mampu berjalan tanpa injek tanah? Mungkin di sini ada yang punya ilmu kanuragan gitu. Bisa mampu berjalan di atas tanah kayak film Cina, Jet Li, meringankan tubuh, ada yang bisa sih. Kita masih berjalan di atas tanah dan kita mati, ya, akan ada di bawah tanah. Apa yang kita banggakan dari diri kita? Untuk apa kita merasa iri? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita tidak hanya berlindung dari orang yang hasad kepada kita, tapi kita juga berlindung kepada Allah dari diri kita yang hasad kepada orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi supaya kita juga terhindar dari sikap itu. Kenapa? Nggak akan tenang hidupnya, ya. Nggak akan mungkin tenang. Maka kebahagiaan manusia kita bisa menghilangkan itu semua. Dan penyakit itu bisa hilang dengan membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama ada yang mengatakan termasuk juga penyakit jasmania bisa dihilangkan. Tapi ini bukan merupakan metode yang baik. Tapi sebenarnya adalah semua penyakit itu muncul dari hati kita, pikiran kita. Hati dan pikiran kita yang rusak bisa menyebabkan anggota tubuh kita pun rusak. Maka inilah yang terjadi apabila wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa huwa shifaa'un wa rahmah wa la yazidu dhalimina illa khasara. Maka terus kita mengkaji, membaca Al-Qur'an Karim, jangan pernah bosan. Terlebih di bulan suci Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah bulannya Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita beroleh manfaat, kita beroleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mampu diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menghatamkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai dengan akhir bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan malam kemenangan, malam Lailatul Qadar, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.